Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, Xiaoyan menerobos ke Dewa Petarung Bintang 9. Di Malapetaka Dewa, Xiaoyan menjadi sosok yang mulia dan bertarung dengan monster hantu. Saat berikutnya, Xiaoyan memasuki alam iblis, kemudian diikuti oleh yang mulia jahat Xi Jun. Pada saat berikutnya, sebuah adegan yang bahkan Xiaoyan merasa sangat terkejut terbentang di depan matanya. Monster hantu yang tak terhitung jumlahnya meledak dalam sekejap dengan daging dan darah beterbangan di mana-mana. Jumlah penghancuran diri tidak dihitung dalam jutaan atau puluhan juta, tetapi puluhan miliar. Dalam sekejap, seolah-olah seluruh alam iblis telah berubah menjadi lautan darah. Kemudian, suara jeritan terdengar menyebar dan lautan darah mulai berputar mengelilingi Xiaoyan dan Xi Jun. Sesaat kemudian, di tengah lautan darah yang berputar-putar, ada sosok yang perlahan mengembun dengan 2 tanduk di kepalanya, 6 mata di wajahnya, memegang sabit besar berwarna darah, dan lautan darah mengalir ke tubuhnya dengan gila-gilaan. Sosok berdarah itu mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, meraung ke arah Xiaoyan dan Xi Jun. Persetan, raungannya baru saja keluar, Xiaoyan mendengar Xi Jun di sampingnya marah, dan begitu dia mengangkat tangannya, cahaya hitam menyapu ke arah sosok itu. Saat cahaya hitam mendekat, sosok berwarna darah itu mengelak dengan sangat cepat, tetapi cahaya hitam dari Xi Jun itu tiba-tiba berbalik dan membombardirnya. Sosok yang sangat mendominasi itu meledak seketika. Xiaoyan mengira ini akan menjadi pertempuran sengit, dan Xiaoyan akhirnya menunjukkan ekspresi kecewa. Aku menang kali ini. Xi Jun menertawakan Xiaoyan. Xiaoyan tidak berdaya. Setelah mengamati dalam waktu yang lama, sepertinya tidak ada gerakan, tetapi dapat dipastikan bahwa dia memang telah dibunuh oleh Xi Jun dengan satu gerakan. Ini sangat sederhana, dan mengapa alam iblis berani menyerang Sensi? Xiaoyan tersenyum tak berdaya. Sama seperti sosok tadi, alam iblis tampak rentan terhadap Sensi. Akhirnya, beri aku semangat dunia, Xi Jun meraung. Saat berbicara, Xi Jun melemparkan beberapa pukulan ke arah langit, dan saat berikutnya, seluruh kehampaan runtuh seperti cermin. Kekuatan yang kuat melonjak di tubuh Xiaoyan, dan kekuatan ini sepertinya berniat untuk menghancurkan alam iblis dalam satu gerakan. Sidik jari Xiaoyan memadat dengan cepat. Tentu saja Xiaoyan tidak memahami sidik jari ini, tetapi dia menggunakannya secara alami, dan itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh Yang Mulia Suzang. Aura biru meluap dari tubuhnya, dan sesaat kemudian sosok biru besar terbentuk di belakang Xiaoyan. Matanya penuh dengan cahaya menyilaukan. Sinar cahaya di kedua matanya melonjak, seolah-olah menembus seluruh alam iblis. Di bawah cahaya ini, alam iblis runtuh dengan cepat, dan monster hantu yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju lubang cahaya dengan lebih panik. Xiaoyan melihat sosok biru besar di belakangnya, menatap mata itu, dan tiba-tiba matanya sedikit membeku. Mungkinkah ini tubuh asli Gouyan? Xiaoyan bergumam kaget. Sialan, menghancurkan kampung halaman orang lain tanpa mengambil kepalanya. Xi Jun memelototi Xiaoyan dengan marah saat ini, dan segera dia juga membuat langkah yang menentukan, dan alam iblis dengan cepat runtuh. Xiaoyan telah membayangkan betapa kuatnya Yang Mulia dari rumor yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan Yang Mulia dapat menghancurkan dunia. Tingkat kekuatan ini telah melampaui ruang lingkup para dewa, tetapi pada saat ini Xiaoyan tidak dapat memahami mengapa tuan yang begitu kuat masih akan mati.
Setidaknya untuk saat ini, Xiaoyan tidak bisa mengerti. Dia sudah memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia. Jadi apa tujuan dari reinkarnasi ini? Bahkan jika itu sekuat Yang Mulia Susang saat ini atau Yang Mulia Jahat Si Jun, itu tidak akan mampu menghadapi bencana yang lebih besar, kecuali menjadi lebih kuat. Sepertinya akan ada rencana seperti itu. Oleh karena itu, baik Yang Mulia Susang maupun Yang Mulia Jahat belum mencapai akhir sebenarnya dari kekuatan mereka, dan mereka menggantungkan harapan mereka pada Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum kecut. Dia tidak tahu dari mana kepercayaan diri Susang dan Si Jun berasal untuk dapat tumbuh ke tingkat Susang yang merupakan keberadaan teratas dan tak tertandingi di dunia. Bahkan jika Si Jun telah bersama Susang dari awal sampai akhir. Namun tampaknya Yang Mulia tidak pernah benar-benar bertengkar serius dengannya. Setelah alam iblis runtuh, sosok Xiaoyan juga melesat mundur dan kembali ke dunia sensi melalui lubang cahaya lagi. Dan dengan menghilangnya alam iblis, lubang cahaya juga berangsur-angsur menyusut hingga menghilang. Meskipun masih ada monster hantu yang tak terhitung jumlahnya yang membobol sensi, mereka sudah berada dalam situasi yang hancur. Meski begitu, ini juga merupakan perang yang sangat kejam untuk melenyapkan semua monster hantu yang telah memasuki sensi. Tepat ketika Xiaoyan akan terus melenyapkan monster-monster aneh ini, cahaya hitam yang kuat tiba-tiba menyelimutinya. Xiaoyan segera melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan yang lebih kuat juga melonjak, bertabrakan dengan cahaya hitam. Tiba-tiba, hantaman yang kuat dibentuk oleh tabrakan antara keduanya, tersapu seperti angin topan, dan monster hantu sial di sekitarnya langsung musnah oleh hantaman tersebut. Dan itu tidak lain adalah Si Jun yang menyerang Xiaoyan. Alam iblis telah musnah. Tidak ada yang perlu kita takutkan. Saatnya bagi kita untuk bertarung. Setelah suara Si Jun turun, beberapa bayangan bisa terlihat di kejauhan, meraung ke arah Xiaoyan dari segala arah. Xiaoyan mendekat dalam sekejap mata. Ada cahaya hitam yang sangat kuat seperti langit dan momentumnya adalah untuk menekan Xiaoyan. Xiaoyan menyatukan dua jari, mengangkat tangannya dan menebas dengan santai. Kemudian cahaya hitam runtuh. Dia melambaikan tangannya beberapa kali lagi. Kemudian beberapa sosok roboh dan langsung mati. Yang Mulia Susang, kamu tidak tahu malu menghancurkan avatarku. Suara marah Si Jun datang. Xiaoyan tersenyum kecut, dan dalam pertarungan singkat, dia bisa merasakan perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak. Ternyata Yang Mulia Susang selalu bersabar dengan Yang Mulia Jahat, dan sekarang Yang Mulia berada di level ini. Yang Mulia Jahat mungkin sudah menjadi salah satu dari sedikit temannya. Meski terkadang sangat menyebalkan, tapi Yang Mulia sudah terbiasa dengan keberadaan Si Jun. Jika Si Jun tiba-tiba menghilang, Yang Mulia mungkin akan hilang karenanya. Padahal, selama Yang Mulia mau, Si Jun sama sekali tidak mungkin menjadi lawannya. Setidaknya, inilah yang dirasakan Xiaoyan saat ini. Jika dia membunuhnya saat ini, Si Jun tidak memiliki kemungkinan untuk mengalahkannya dan ada celah mutlak dalam kekuatan. Xiaoyan tidak memperhatikan Tuan Jahat, tetapi terus melenyapkan sejumlah besar monster hantu. Jika Xiaoyan tidak mengambil tindakan, tentara sensi akan banyak terbunuh oleh monster hantu itu. Sambil membersihkan sejumlah besar monster hantu, Xiaoyan menghadapi Si Jun yang tidak kompeten dan sedang marah. Sebelumnya, Xiaoyan bahkan berpikir bahwa Si Jun dan Susang memiliki kekuatan yang sama. Baru sekarang dia menyadari bahwa perbedaan kekuatan antara keduanya begitu besar. Si Jun tanpa henti mengejarnya karena dia tidak memiliki pengetahuan diri tentang dirinya sendiri. Tentu saja, mungkin juga Yang Mulia Jahat tahu bahwa Yang Mulia Susang tidak akan membunuhnya dan dengan sengaja melecehkannya. Yang Mulia Susang, bertarunglah denganku jika kamu punya nyali. Pahlawan macam apa yang bersembunyi di sana-sini? Suara bodoh Si Jun berlanjut. Xiaoyan tersenyum kecut. Xiaoyan tidak tahu bagaimana menjawabnya, tetapi pemandangan itu berubah lagi seperti angin dan semuanya menghilang. Ini adalah akhir dari kesengsaraan dewa, dan ketika dia kembali lagi ke kegelapan, Xiaoyan tersenyum kecut.
Perasaan kekuasaan memang membuat ketagihan. Gumam Xiaoyan. Kebahagiaan dan rasa sakit. Kamu hanya akan mengerti ketika kamu benar-benar pergi ke hari itu. Suara Jie terdengar. Xiaoyan sedikit mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Dia memiliki perasaan seperti yang dikatakan Jie. Aku menantikan terobosanmu menuju keabadian, Jie berkata, dan malapetaka dewa pun berakhir. Pada saat ini, Xiaoyan perlahan membuka matanya, dan ketika dia merasakan tubuh aslinya lagi, keinginan yang kuat memenuhi jiwanya. Yang paling penting adalah begitu dia menoleh, dia melihat kaki yang ramping seperti batu giok. Dia tidak bisa berhenti untuk sementara waktu, dan lengannya yang kuat memeluk pinggang indah seperti pohon wilau itu, dan permaisuri yang dipeluknya tersipu malu, dan air musim gugur bersinar di matanya yang indah. Suamiku, apakah kamu yakin ingin memainkan permainan yang begitu menarik? Permaisuri berkata. Xiaoyan baru saja kembali sadar, menoleh sedikit dan melihat 4 sosok yang berdiri di sampingnya. Semuanya membelakangi mereka karena malu saat ini. Jika suamiku benar-benar menginginkannya, aku bisa pergi ke hutan bersama suamiku. Begitu kata-kata permaisuri keluar, Xiaoyan terbatuk 2 kali dan segera mundur. Efek energi iblis membuat keinginannya diperbesar tanpa batas saat ini. Tetapi itu juga berhasil memungkinkan Xiaoyan untuk menerobos Dewa Petarung bintang 9. Xiaoyan tidak berhenti di situ, tetapi terus mengeluarkan selusin pil sumber dan melemparkannya ke mulutnya lagi. Yutuo tahu apa yang dibutuhkan Xiaoyan dan segera melangkah maju. Dengan telapak tangannya terbentang, ada 2 cincin penerimaan. Senju juga mengetahui bahwa Xiaoyan memiliki kebiasaan mengumpulkan cincin. Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menjilat Xiaoyan dan jika dia ingin bertahan hidup. Senju juga melangkah maju, merentangkan telapak tangannya dan ada 7 atau 8 cincin penerimaan. Selama Xiaoyan menutup matanya dan menerobos, dia tidak menganggur dan dia tidak melepaskan siapa saja yang lewat atau mendekat. Xiaoyan mengambil cincin itu dari mereka berdua. Taiking dan Yuking di samping sedikit malu. Lagi pula mereka kekuatan langkah kelima dari keabadian kaisar. Dan mereka tidak pernah melakukan hal seperti itu. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Xiaoyan menerima cincin yang diburu keduanya dan sedikit mengangguk. Meskipun Senju tidak menunjukkannya, dia sangat gembira di dalam hatinya karena dia telah dipuji oleh Xiaoyan. Melihat Xiaoyan yang tidak terburu-buru, Taiking dan Yuking gelisah. Mereka tidak takut pada Xiaoyan, tetapi sosok wanita yang mengenakan gaun elegan di sampingnya. Aku mendapat 100 pil sumber lagi. Setelah Xiaoyan mengikis semua cincin di tangannya, dia hanya mengambil apa yang dia butuhkan saat ini. Tentu saja, tanpa kecuali, semua cincin ini memiliki jumlah yang sangat besar. Dan dalam di bahan cincin itu juga tak terhitung jumlahnya. Taiking, Yuking, kalian berdua adalah dewa abadi dari istana dewa pemburu. Xiaoyan akhirnya mengangkat kepalanya dan menatap Taiking dan Yuking. Setelah menerobos ke langkah kelima, bahkan di hadapan Juci, mereka bahkan tidak pernah merasakan perasaan penindasan seperti saat ini. Iya, kedua wanita itu tidak berani menyembunyikan apapun karena permaisuri di samping Xiaoyan juga memperhatikan mereka dengan senyum di wajahnya. Tujuanmu datang ke sini adalah untuk mengundangku menjadi tamu di istana dewa pemburu. Xiaoyan mengangkat alisnya. Kedua wanita itu tertegun ketika mendengar ini dan mengangguk cepat mengikuti kata-kata Xiaoyan seperti ayam mematuk nasi. Seorang pria bernama Yuan Wei juga mengundangku untuk pergi sebelumnya, tetapi aku tidak ingin pergi, jadi dia berencana untuk membunuhku. Apakah niat kalian sama? Xiaoyan tersenyum dan melanjutkan. Mendengarkan kata-kata barusan, ekspresi kedua wanita itu tiba-tiba berubah. Tuanku salah paham.
Kami di sini untuk meminta maaf atas nama Yuan Wei. Kami mengundang Tuan untuk mengunjungi istana Dewa Pemburu di bawah perintah kepala istana. Kami juga akan meminta maaf atas sikap kasar dan terburu-buru sebelumnya. Yu Qing melangkah maju, menunjukkan rasa hormat sambil mengatupkan kedua tangannya dan berkata, "Oh, begitu. Sepertinya aku salah paham. Aku berpikir kalian menyelinap dan berencana untuk membunuhku." Xiaoyan tersenyum, matanya menyipit dan kedua wanita hanya bisa meminta maaf dengan wajah yang pahit. "Tuan, tolong jangan tersinggung." Tai Qing mengangguk setuju dan Yu Qing segera menyenggol Tai Qing dengan sikunya, memberi isyarat agar dia tidak berbicara sembarangan. "Tentu saja, kedamaian adalah hal yang paling penting bagiku dan aku tidak ingin membunuh orang jika tidak perlu. Tapi aku merasa kalian berdua telah menghinaku." Saat Xiaoyan berbicara, sudut mulutnya terangkat berangsur-angsur menjadi rata dan dia menatap kedua wanita itu dengan dingin. Senyum di wajah kedua wanita itu berhenti tiba-tiba. Jelas Xiaoyan tidak semudah yang mereka bayangkan dan dia sengaja menggoda setelah berbicara lama. "Tolong maafkan kami, Tuan. Kami hanya mengikuti perintah Tuan Istana, jadi kami harus melakukannya." Yu Qing berlutut, Tai Qing juga berlutut di tanah setelah menyadarinya. "Apa perintah sebenarnya yang Juci berikan pada kalian?" Xiaoyan bertanya dengan dingin. Kedua wanita itu berhenti dan Yu Qing juga menggertakkan gigi peraknya. Pada saat ini dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Pria di depannya persis sama dengan tuan istana mereka. Mencari kesempatan untuk membunuh. Yu Qing mengucapkan 4 kata. Xiaoyan tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Sepertinya dia bermaksud mengundang mayatku kembali sebagai tamu. Kedua wanita itu tidak berani menjawab. Keringat dingin muncul di dahi mereka dan mendengar nada suara Xiaoyan sepertinya permaisuri akan mendengarkannya. Ini yang paling ditakutkan oleh kedua wanita ini dan mereka juga sangat meragukan niat Xiaoyan. Mereka tidak mengetahui identitas asli Xiaoyan dan mereka hanya tahu bahwa Xiaoyan berasal dari Sensi. Tetapi meskipun demikian, sama sekali tidak mungkin bagi permaisuri untuk memberikan begitu banyak perhatian dan bahkan memenuhi semua permintaannya. Tuan istana sebagai bawahan, dia juga mematuhi perintah dan aku berharap Tuhan akan mengampuni hidupnya. Yu Qing terus menengahi. Karena kalian juga mengikuti perintah, sama sekali tidak mungkin bagi kalian berdua untuk pergi. Sekarang aku bisa memberimu kesempatan jika kalian ingin bertahan hidup. Xiaoyan berkata perlahan dan ada kilatan cahaya di matanya saat dia berbicara. "Tolong katakan, tuanku." Kedua wanita itu mengepalkan tinjunya lagi. Tidak mudah untuk bertarung sekarang dan mereka tidak ingin mati di sini. Xiaoyan menatap kedua wanita itu dan berkata dengan lembut, "Serahkan esensi darah kalian." Kedua wanita itu segera menunjukkan ekspresi malu ketika mendengar kata-kata itu. Xiaoyan melihat ekspresi malu kedua wanita itu dan sedikit mengeringin. "Tuanku, bukan kami tidak ingin memberikannya, tapi kami juga telah mengorbankan esensi darah pada tuan istana. Jika tuan istana mengetahuinya, kami juga akan musnah." Yu Qing menggertakkan gigi dan berkata dengan ekspresi pahit di wajahnya. "Lalu bagaimana jika dia tidak tahu?" jawab Xiaoyan. Kedua wanita itu sedikit terkejut. Kulit Yu Qing sedikit berubah. Jelas dia sudah menebak apa yang dipikirkan oleh Xiaoyan. "Apa yang Tuan ingin kami lakukan?" Dibandingkan dengan Tai Qing, Yu Qing jelas lebih bijaksana dan bertanya langsung. Xiaoyan memandang Yu Qing, tersenyum sedikit dan segera menjadi serius. "Tentu saja menghancurkan formasi," jawab Xiaoyan. "Menghancurkan formasi?"
Kedua wanita itu terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Awan tipis mengubah formasi langit. Kalian berdua seharusnya tidak asing dengan itu. Lanjut Xiaoyan. Kedua wanita itu saling memandang saat ini. Suamiku, aku khawatir mereka tidak akan bisa memenuhi permintaanmu. Sejauh yang aku tahu, hidup mereka terhubung dengan formasi ini. Melanggar formasi sama saja dengan mati. Permaisuri di sampingnya berkata dengan lembut. Apakah ada hal yang seperti itu? Xiaoyan juga terkejut. Dia tidak menyangka hidup mereka akan terhubung dengan formasi. Kedua wanita itu mengangguk dengan menyedihkan. Xiaoyan mengerutkan kening dan mencubit dagunya setelah mendengar ini. Kudengar, Juci menyukai wanita yang cantik. Kenapa tidak? Kata Xiaoyan. Permaisuri mengangkat alisnya dan berkata, di mana kamu mendengar itu? Xiaoyan terbatuk 2 kali, menunjukkan senyum canggung namun sopan. Tuan istana memiliki 3.000 wanita cantik dan aku tidak sabar menunggu menjadi yang nomor 1. Taiking tersenyum pahit. Dilihat dari penampilannya, dia ingin disukai oleh Juci. Dari segi kekuatan, dia memang lumayan. Tapi dari segi kecantikan, mungkin dianggap biasa saja oleh Juci. Saat ini, permaisuri memandang Xiaoyan dengan mata yang tidak ramah. Apakah kamu juga memiliki 3.000 wanita cantik? Meskipun permaisuri tersenyum, dia merasakan hembusan angin dingin, membuat rambutnya berdiri tegak. Tentu saja tidak, kata Xiaoyan dengan senyum kering. Bagaimana dia bisa membodohi dirinya sendiri pada akhirnya? Termasuk aku. Kamu punya berapa? Tanya permaisuri lagi. Karena kamu tidak dapat merusak formasi, maka kendalikan formasi. Aku ingin kamu menukar semua mata formasi untukku, kata Xiaoyan dengan serius dan buru-buru mengganti topik pembicaraan. Kedua wanita itu berhenti ketika mendengar kata-kata itu. Mereka tidak mempercayai Xiaoyan. Jika Xiaoyan benar-benar memiliki kemampuan untuk menembus formasi, dia pasti akan menerobos formasi tanpa ragu-ragu. Lupakan saja. Tidak apa-apa jika kalian tidak mau. Maka aku hanya bisa memintamu untuk tetap tinggal di sini. Karena tidak ada gunanya, maka kalian tidak punya alasan untuk hidup. Xiaoyan berdiri perlahan saat dia berbicara dengan niat membunuh melonjak. Yuan aku akan bertarung dulu. Jika aku tidak bisa mengalahkannya, kamu yang akan menyerangnya, kata Xiaoyan. Dia menyentuh tinjunya dan hendak menyerang. Oke, kata permaisuri sederhana. Pada saat yang sama, tuanku, ini adalah esensi darah kami. Melihat ini, kedua wanita itu sepertinya tidak memiliki ruang untuk berdiskusi. Jika mereka terus berbicara omong kosong, itu akan menjadi jalan buntu. Tidak peduli apa, yang terpenting saat ini adalah menyelamatkan hidup. Xiaoyan melirik kedua wanita itu, lalu menerima esensi darahnya dan menyerahkannya kepada permaisuri. Yuan ini dalam pengawasanmu. Jika mereka memiliki tindakan pengkhianatan, mereka dapat dibunuh secara langsung, kata Xiaoyan, dan kedua wanita itu tersenyum masam melihatnya. Di mana avatar tuan istanamu? Xiaoyan segera bertanya lagi. Avatar tuan istana? Taiking dan Yuking saling memandang, seolah-olah mereka tidak mengetahuinya, dan sepertinya mereka tidak berpura-pura. Tuanku, sejujurnya kami benar-benar tidak tahu tentang masalah ini. Xiaoyan sedikit mengerinyit. Sebagai dewa abadi, bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa Juci memiliki avatar? Ini pertama kalinya kami mendengar bahwa tuan istana memiliki avatar. Kedua wanita itu berkata dengan serius. Xiaoyan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa mereka tidak mengetahuinya. Bukankah dia menyuruhmu datang ke sini? Xiaoyan terus bertanya, dan kedua wanita itu akhirnya menyadari
mengapa mereka menerima perintah batu giok dari tuan istana di sepanjang jalan. Ternyata tuan istana menggunakan avatar dan bahkan menyembunyikannya dari 8 dewa abadi. Tapi kami benar-benar tidak tahu bahwa tuan istana memiliki avatar. Yu King tersenyum kecut melihat penampilannya yang serius. Xiaoyan tidak terus mempersulit mereka. Lupakan saja, jika ada perintah di masa depan, jangan sembunyikan, kata Xiaoyan. Ada arti lain dalam kalimat ini, yaitu dia tidak berniat melepaskannya. Kalian tetap mengikutiku dalam perjalanan ini, dan biarkan Juci merasa bahwa kalian dekat denganku. Aku akan bekerja sama denganmu dalam sebuah drama, tetapi kalian juga harus bekerja sama denganku untuk dipukuli, kata Xiaoyan. Wajah kedua wanita itu pahit ketika mereka mendengar kata-kata itu. Pada akhirnya, mereka hanya bisa mengangguk setuju. Pada saat berikutnya, deru di tanah menjadi semakin intens. Xiaoyan juga menyadari sesuatu yang aneh. Semua orang melompat ke udara dan melihat ke kejauhan. Melihat sumber suara itu dan tampak seperti raksasa yang menggeliat di bawah tanah. Setelah beberapa saat, semua pohon, tanah, dan gunung runtuh. Seluruh ruang itu seperti pemandangan kiamat. Dan menara besar muncul dari bawah tanah, tepat di depan Xiaoyan dan yang lainnya. Itu membumbung langsung ke langit. Menara ini juga merupakan salah satu harta Raja Iblis Tianhe, menara pembantaian. Permaisuri berkata lembut, matanya yang indah sedikit terangkat. Menara pembantaian, gumam Xiaoyan. Tinggi menara itu ribuan kaki. Saat Xiaoyan mengangkat kepalanya, kekuatan hisap yang kuat langsung menyedot semua orang ke dalam menara. Setelah melepaskan perlawanan, semua orang tersedot ke dalam menara pembantaian. Menara ini memancarkan roh jahat yang sangat kuat, seolah-olah baru saja dikeluarkan dari tubuh makhluk besar, disertai dengan kabut abu-abu yang lebih tebal. Di bawah kekuatan hisap yang kuat, semuanya tiba-tiba tersedot ke arah yang berbeda dan dipisahkan secara paksa. Hanya permaisuri yang masih ada di samping Xiaoyan. Sepertinya hanya permaisuri yang terbang ke menara ini atas inisiatifnya sendiri, sehingga dia tidak terpisah dari Xiaoyan. Dengan gerakan tubuh Xiaoyan, meskipun kabut abu-abu di sekitarnya menghalangi penglihatannya, Xiaoyan yang memiliki kekuatan jiwa alam dapat langsung melihatnya dan menemukan aura di sekitarnya secara langsung. Baunya menyengat dan permaisuri saat ini melayang di udara. Daerah sekitarnya tidak besar, tetapi ada banyak aura yang bergerak. Pada saat yang sama, beberapa aura menyerang Xiaoyan. Mata Xiaoyan sedikit terkonsentrasi hanya untuk melihat berapa banyak bayangan hitam muncul dari kabut abu-abu. Itu terlihat seperti manusia dan iblis dengan 4 anggota badan, tetapi merangkak di tanah dengan mata merah dan sisik merah di tubuhnya. Ukurannya kecil tetapi sangat cepat. Cakar tajam menukik ke arah Xiaoyan saat ini dan ada 2 baris gigi tajam di mulutnya. Xiaoyan sedikit mengerinyit dan ketika dia mengeluarkan penguasa berat Suan, api di tubuhnya naik dan tiba-tiba menabrak monster yang menyerang. Ada sekitar 4 atau 5 dari mereka dan mereka semua bergegas menuju Xiaoyan tanpa ragu-ragu. Ketika mereka mengayunkan satu kaki, kecepatan monster itu tiba-tiba meningkat dan itu benar-benar lolos dari serangan Xiaoyan yang membuat Xiaoyan sedikit mengerinyit. Itu sebuah tantangan, tetapi dalam hal kecepatan, dengan sayap Valkyrie Xiaoyan itu tidak akan lambat. Sayap emas hitam muncul di belakangnya, kecepatan Xiaoyan meningkat tajam dan bayangan kaki jatuh lagi. Monster itu ditembak dengan keras dan menghantam tanah. Sisik di tubuhnya sedikit rusak, tetapi tidak terdengar suara ratapan, seolah-olah mereka merasa tidak merasakan sakit dan itu bergegas menuju Xiaoyan lagi. 2 monster bergegas maju dan menggigit penguasa berat Suan Xiaoyan dengan ganas. Pada saat ini,
Api melonjak keluar dari telapak tangan Xiaoyan. Saat berikutnya, terdengar suara daging dan darah yang terbakar. Xiaoyan melambaikan penguasa berat Xuan, dan setelah menjatuhkan monster itu ke tanah, dia memanfaatkan kesempatan itu untuk mengangkat penguasa berat Xuan dan memukul kepala monster itu dengan keras dan hancur. Setelah monster itu terbunuh, gelombang energi iblis melonjak ke arah Xiaoyan dan langsung bergabung dengan energi iblis di tubuhnya. Dia merasakan kekuatan dan semangatnya melonjak lagi saat ini. Energi iblis yang mengalir ke tubuh Xiaoyan itu sepertinya mengembun saat ini. Untuk Xiaoyan, ini adalah tonik yang hebat dan itulah yang paling dia butuhkan saat ini. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.